Sahabat semua yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di bulan ini seluruh umat manusia khususnya umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Ibadah puasa menjadi ibadah yang spesial dan istimewa. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi setiap muslim yang dengan ikhlas menjalankannya. Namun di balik keistimewaannya, ada hal-hal yang dapat membuat puasa seseorang itu sia-sia dan hanya lapar dan dahaga saja yang didapatkannya. Dan berikut ini adalah hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1084 mengatakan bahwa hadits ini sahih li ghairihi, yaitu sahih dilihat dari jalur lainnya. Lalu apakah yang menyebabkan puasa seseorang sia-sia dan hanya dapat lapar dan dahaga saja? Berikut ini beberapa hal yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menjauhi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu, berkata dusta az-zur. Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Apa yang dimaksud dengan az-zur? As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan memfitnah atau buhtan. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Syarah Sunan Ibnu Majah 1, 121, Maktabah Syamilah. Yang kedua yaitu, berkata laku atau sia-sia dan rofats yaitu kata-kata porno. Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan laku dan rofats. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laku dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1082 mengatakan bahwa hadits ini sahih. Apa yang dimaksud dengan laku? Dalam Fathul Bari, Al-Ahfasi mengatakan, laku adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Lalu apa yang dimaksudkan dengan rofats? Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, istilah rofats digunakan dalam pengertian, kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Al-Azhari mengatakan, istilah rofats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita. Atau dengan kata lain rofats adalah kata-kata porno. Itulah di antara perkara yang bisa membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini, begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain. Yang ketiga yaitu, melakukan berbagai macam maksiat. Seorang yang berpuasa juga harus menjauhi perbuatan yang haram. Perhatikanlah saudaraku petuah yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali berikut ini. Ketahuilah, amalan takorup, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat, yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang yaitu dusta, perbuatan zolim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan. Lataiful Ma'arif, Asyamilah. Di sini Jabir bin Abdillah juga menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Lataiful Ma'arif, Asyamilah. Itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Ibnu Rajab mengatakan, tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Apakah dengan berkata dusta dan melakukan maksiat, puasa seseorang menjadi batal? Untuk menjelaskan hal ini,
Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut. Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang mubah tidaklah akan sempurna sampai seseorang menyempurnakannya dengan meninggalkan perbuatan haram. Barang siapa yang melakukan yang haram seperti berdusta, lalu dia mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, seperti makan di bulan Ramadan, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu dia mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang semacam ini tetap dianggap sah menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama, yaitu orang yang melakukan semacam ini tidak diperintahkan untuk mengulangi, mengqadha puasanya. Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ibnu Hajar dalam Al-Fath juga mengatakan mengenai hadits perkataan zur yaitu dusta, dan mengamalkannya. Mayoritas ulama membawa makna larangan ini pada makna pengharaman, sedangkan batalnya hanya dikhususkan dengan makan, minum dan jima, berhubungan suami istri. Maka Ali Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih Syarah Misikatul Masobi berkata, orang yang berpuasa seperti ini sama keadaannya dengan orang yang haji yaitu pahala pokoknya, asylu tidak batal, tetapi kesempurnaan pahala yang tidak dia peroleh. Orang semacam ini akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dia lakukan. Kesimpulannya, seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan seperti berkata dusta, menfitnah dan bentuk maksiat lainnya yang bukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari melakukan hal-hal semacam ini. Sahabat semua, ada pahala yang tak terhingga di balik puasa yang kita jalankan. Maka janganlah kita sia-siakan puasa kita dengan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Marilah kita menjauhi berbagai hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran yang begitu melimpah dari puasa yang dia lakukan.